Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju, program studi manajemen. Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi mata kuliah pengantar bisnis. Jadi, judul materinya itu pengertian dan bentuk-bentuk usaha di Indonesia dan sistem ekonomi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, saya akan menyampaikan poin-poin penting yang akan dibahas pada materi ini, yaitu yang pertama, pengertian usaha, yang kedua, bentuk-bentuk usaha di Indonesia, dan yang ketiga itu sistem ekonomi di Indonesia. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian usaha. Usaha dapat didefinisikan sebagai kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dapat dipasarkan atau dijual dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Usaha juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang atau perusahaan untuk menciptakan nilai tambah melalui produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Dalam melakukan usaha, biasanya diperlukan sumber daya seperti tenaga kerja, modal, bahan baku, dan peralatan produksi, serta strategi pemasaran yang tepat agar usaha tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kita masuk ke tujuan usaha. Tujuan dari usaha adalah untuk memperoleh keuntungan melalui produksi dan penjualan barang atau jasa. Selain itu, tujuan lain dari usaha antara lain: 1. Menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. 2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, memberikan lapangan kerja. 4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan yang kelima itu meningkatkan daya saing perusahaan. Nah, faktor-faktor penting dalam usaha yaitu modal. Yang kedua, sumber daya manusia atau SDM. Yang ketiga, pengelolaan keuangan. Yang keempat, pemasaran. Yang kelima, kualitas produk atau jasa. Yang keenam, inovasi dan teknologi. Dan yang ketujuh, lingkungan bisnis dan regulasi. Kita masuk ke dalam bentuk-bentuk usaha di Indonesia. Yang pertama itu ada usaha mikro. Usaha mikro adalah jenis usaha kecil yang beroperasi dengan jasa skala yang sangat kecil dan modal yang terbatas. Usaha mikro biasanya dijalankan oleh individu atau kelompok kecil dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau menghasilkan tambahan penghasilan. Biasanya usaha mikro bergerak di bidang perdagangan atau jasa atau produksi rumahan. Yang kedua itu usaha kecil. Usaha kecil adalah jenis usaha yang memiliki skala yang lebih besar dibandingkan usaha mikro, namun masih tergolong usaha kecil dan dimiliki oleh individu atau kelompok kecil. Usaha kecil biasanya membutuhkan modal yang lebih besar daripada usaha mikro dan sudah memiliki struktur organisasi yang lebih terorganisasi dengan baik. Yang ketiga itu usaha menengah. Usaha menengah adalah jenis usaha yang memiliki skala yang lebih besar dibandingkan usaha kecil, namun masih tergolong menengah dan dimiliki oleh individu atau sekelompok kecil. Usaha menengah biasanya membutuhkan modal yang lebih besar dan memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks daripada usaha kecil. Usaha yang keempat, usaha besar. Usaha besar adalah jenis usaha yang memiliki skala yang paling besar dan biasanya dimiliki oleh perusahaan multinasional atau korporasi besar. Kita masuk ke
materi yang terakhir, yaitu sistem ekonomi di Indonesia. Nah, pengertian sistem ekonomi adalah sebuah kerangka kerja atau struktur yang digunakan oleh suatu negara atau masyarakat untuk mengalokasikan sumber daya atau faktor produksi guna memenuhi kebutuhan ekonomi. Sistem ekonomi juga digunakan untuk menentukan bagaimana sumber daya tersebut didistribusikan, diproduksi, dan dikonsumsi. Sistem ekonomi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ekonomi pasar. Sistem ekonomi di mana harga dan produksi diatur oleh mekanisme pasar, yaitu kekuatan pemerintah dan penawaran. Pemerintah memiliki peran yang terbatas dalam regulasi besar. Yang kedua, ekonomi terencana. Sistem ekonomi di mana produksi, harga, dan alokasi sumber daya diatur dan dikendalikan secara terpusat oleh pemerintah atau otoritas pusat. Yang ketiga, ekonomi campuran. Sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran dalam mengatur dan mengawasi pasar. Namun, sebagian besar kegiatan ekonomi di luar oleh mekanisme pasar. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi diatur oleh pasar bebas dan kekuatan pemerintahan dan penawaran. Dalam sistem ekonomi kapitalis, kepemilikan dan pengendalian atau faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal berada di tangan swasta dan bukan di tangan pemerintah atau negara. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi di mana kepemilikan dan pengendalian atas sumber daya dan faktor produksi berada di tangan negara atau masyarakat, bukan di tangan individu atau swasta. Dalam sistem ekonomi sosialis, tujuan utama adalah untuk mencapai kesetaraan sosial dan keadilan dalam distribusi sumber daya dan kekayaan. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.